Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Benswar Channel, Benswar Ngobrol, kali ini saya punya bintang tamu. Bintang tamunya tadi disebut bodor, iya. Lalu penyiar, iya. Lalu juga budayawan, iya. Artis, nah, aktor, iya. Lalu juga nondenya, udah loba teuing asa Korea gitu tepatnya buser, Kang. Ya. Buruh serabutan. Teman-teman, siapa di sebelah saya? Ada Kang Benny Safangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rampes. Aduh, ganteng kira. Ini sambil ngerokok aja ya. Itu ikat sepuhan mah. Kan dah. Waduh, hidung akar bahar segala macam. Akar bahar itu bukan lambang jawara sebetulnya. Naon sih? Jadi akar bahar itu dulunya itu banyak orang tua kita yang sering terkena penyakit rematik dan lain sebagainya. Jadi dicarilah obat yang tidak diminum, yang tidak repot. Nah, ketemu akar bahar ternyata mengandung khasiat untuk itu sebetulnya. Iya teh. Iya. Akar bahar teh sebenarnya mah sanes kage jawara kan ujok geringan. Lain nggak jago, padahal keur gering. Sanes. Berarti ya Kang Benny sama teh keur gering, mantak make akar bahar. Tapi gagah bener. Biar sehat. Terus nah, kesini-sininya jadi aksesoris. Iya, batu ali nah ini. Ini batu ali namanya kucubung teh. Kucubung teh. Ini pemberian dari adik ipar almarhum. Ya, kebetulan dulu waktu rame-ramenya batu akik, saya dikasih ini. Nah, saya kasih padudan, cangklong. Oh, iya, non barter. Itu barter. Terus kalau yang ini wulung tanduk. Wulung tanduk. Karena saya suka warna hitam, jadi disesuaikan warna hitam. Ini pemberian dari Presiden Gibas, Kang Suhaya almarhum. Oh, almarhum ya? Almarhum udah meninggal, Kang Suhaya. Lalu itu apa tasbih? Nah, ini kebetulan ini kayu yang ada di... kayu itu? Kayu ini. Yang satu ini kan, kalau ini giok. Oh, giok ini ya. Ini kayu ini ya? Ini kayu apa namanya? Gaharu. Ini gaharu. Gaharu. Aya khasiatna oke? Duka tah, cuman wangi. Wangi ya? Wangi kalau gaharu. Sehat ya, Kang Benny? Alhamdulillah di usia yang masih 17 tahun sudah. Alhamdulillah. Ini tiup lilin. Tiup lilin. September tiup lilin. September. Nah, 3 September. Teman-teman, saya sengaja mendatangkan bintang tamu di Benswar Ngobrol ini. Kenapa Kang Benny Safaat? Karena saya ini gini, Kang. Kang Benny ini kan juga kahiji penyiar radio, terus luncat dari karena MC bobodoran. Ya kalau MC mah udah pasti kaitannya dengan si announcer teh nya. Eta make jeung luncat lah ka bobodoran, terus ayeuna ngaktor dan lain sebagainya. Bahkan sekarang ini dia di YouTuber deh. Aduh, eta sok pipilun Benswar wae. Di Benny Safaat Stories. Aduh, saya di subscribe nya. Cing carioskeun cerita sama Benswar Ngobrol. Dulu katanya berkiprah di announcer itu pernah di seberang heula nya. Ya, pertama kali saya siaran di radio, dulu kan belum ada FM, di Kalimantan Barat. Ya. Oh, di Kalimantan? Di Kalimantan Barat pertama kali. Nah, itu waktu... Kelas kenapa? Kan Kang Benny orang Sukabumi. Nah, makanya ke Kalimantan kumaha itu? Ya itulah anehnya, saya di Sukabumi. Saya dari sejak SMP sudah menulis cerita dongeng Sunda, dikirimkan ke salah satu radio, diudarakan. Tidak dapat honor juga, seneng gitu. Bukan ngirim suratnya dari Sukabumi, Tete? Enggak, saya sudah aktif di radio sejak kelas 3 SMP gitu kan. Nah, begitu lulus SMA sudah nggak kuat, saya pengen jadi penyiar radio kan. Begitu saya ngelamar, 3 kali berturut-turut saya melamar di radio di Sukabumi, di kota sendiri. Di situ saya dibesarkan, dilahirkan, tidak pernah diterima. Ditolak ya abdi teh. Kunaon? Duka teuing. Alasanana ya banyak lah. Gitu ya, kan, belum memenuhi syarat. Oh, dia mah belum tahu suara berarti, hanya tulisan berarti kan? Enggak, saya sempat dites. Oh, sempat dites juga? Sempat dites, di 3 radio itu dites, tes siaran segala macam. Akhirnya saking putus asanya, ada teman yuk orang jalan-jalan ke Kalimantan, kita ya jadi apa namanya ngalalana lah rara sepang. Nah, sampai di Kalimantan, saya coba-coba setahun kemudian setelah tinggal di Kalimantan Barat itu. Coba-coba ngelamar jadi penyiar radio. Oke, Kang. Ke Kalimantan itu dalam rangka apa tadinya? Ngalalana we, reresepan. Dulu kan zaman tahun-tahunnya
80-an itu anak-anak itu suka ada camping jalan, naik truk, camping di mana gitu ya. Nah, zaman saya juga begitu. Orang mah cenah ulah Sukabumi ke Bandung, Sukabumi ke Jakarta atau ke Surabaya. Deketing kata teman-teman teh. Kumaha lamun urang ke Kalimantan yuk atau ke Sumatera atau ke Irian. Oh, ada 3 orang. Nah, berangkatlah gitu ya, teman SD gitu. Berangkat, akhirnya sampai di Kalimantan, bingung. Di Pontianak tuh orang rek nanaonan da teu boga dulur. Nah, tahun sabaraha teh? Itu teh tahun saya usia 21 ya. Tahun berapa saya lupa ya, 88 awal lah kalau nggak salah. 88 awal ya pas keluar dari SMA. Akhirnya setahun kemudian, beberapa bulan kemudian saya ngelamar jadi penyiar radio. Alhamdulillah diterima tapi nggak langsung siaran. Kan belum ada FM ya. Ya. Jadi saya jadi operator, menemani penyiar. Oh, di Hanap lah gitu. Di Hanap lah gitu kan. Nah, si penyiarnya ini, suara kamu bagus. Cobain. Dicoba-coba bagus. Akhirnya dilatih lah ya. Sama senior. Kemudian mulailah membacakan pengumuman kehilangan barang gitu ya, public service. Kemudian di tengah malam gitu ya, kan dulu di Kalimantan sampai jam 12 itu batasnya. Radionya masih ingat radio nama? Nah, lupa lagi lah, pokoknya ada lah radio. Nah, di dari iseng-iseng itu kemudian dikasihlah satu acara pilihan pendengar. Membacakan kartu pilihan pendengar untuk satu lagu, sabaraha hiji kartu pilihan pendengar. Harganya kartu coklatnya gitu. Rp25 lah kalau nggak salah, atau Rp50 gitu ya. Da makan Rp500 hente asa mewah lah waktu itu. Gaji juga cuma 70.000 lah sebulan waktu itu teh. Nah, terus lama-lama ya 2-3 tahun jenuh juga. Saya pengen ke yang lebih, apalagi tantangannya. Akhirnya ke Jakarta, di Jakarta jadi pengisi sandiwara radio. Oh, teman-teman, nih suara Kang Benny ini, kalau teman-teman pernah dengar suara-suara kayak begini, bisa jadi itu adalah salah satunya. Ya, itu di apa sih? Di Kaca Benggala, karangan Estijab, Bapak Estijab. Nah, itu juga kata orang Jawa mah dilalah lah ya. Jadi ketemu sama Estijab, dengar suara saya lagi ngobrol biasa. Kamu mantan penyiar ya? Iya. Bisa nggak sandiwara radio? Insya Allah bisa. Coba dites dulu. Dites mulai dari pembawa cerita, kemudian membawakan suara aki-aki ya, kakek-kakek, suara yang berwibawa, raja-raja, sampai ke suara-suara rakyat jelata. Semuanya bisa. Ya. Akhirnya multicasting. Multicasting. Segala rupa dibawain dari mulai aki-aki seperti ku titipkan pedang ini kepadamu. Jangan sampai jatuh pada tangan yang berwatak jahat. Wah, itu teman-teman suara neta. Iya. Gitu. Benar ya. Jadi berapa lama membidangi masuk dalam itu sandiwara radio? Berapa lama? Waktu sandiwara radio ya setiap zaman ada orangnya, setiap orangnya ada zaman. Saat itu turun ya, sandiwara radio sudah mulai pudar popularitasnya. Tahun 93 lah saya berhenti, hijrah ke Bandung. Oh, 93 baru masuk Bandung. Masuk Bandung 94 mulai kalau tidak salah 93 94. Iya. Saya ketemu dengan penyiar senior Sanjaya Akbar, dia juga kaget. Nah suara gua sama dengan suara lu. Halo untuk Bang Sanjaya Akbar. Terima kasih ini sudah dibimbing. Jadi kata si abang ini, Bang Sanjaya ini, nah suara lu sama dengan suara gua, ya udah, lu siaran aja. Ini lamaran, ya udah diterima. Ngelamar waktu itu, diterima waktu itu, siaran waktu itu. Jadi siaran lah saya sama penyiar yang ada di situ. Akhirnya saya sendiri membawakan berita-berita pagi lah ya, dicuplik dari media-media waktu itu. Nah akhirnya dari tahun 93, 92 gitu ya, di Bandung juga belum banyak FM ya. Itu juga radio baru baru perpindahan dari AM, dari MW ya dulu ke FM. Kemudian
saya siaran bersama Sonjaya Akbar, Wildan Nasution gitu ya, almarhum. Sampai ya sekarang inilah saya tinggal di Bandung, akhirnya tinggal di Bandung. Nah, iya Kang. Jadi itu yang saya tahu bahwa kiprah Kang Benny itu dimulai dari announcer, penyiar radio tadi tanya. Ya. Dimulai SMP. SMP ya mulailah. Sudah SMP. mulai senang lah gitu ya. Sudah mulai senang. Lalu oke, sekarang sudah hijrah di Bandung. Dan teman-teman sampai sekarang ini Kang Benny ini sudah menjadi orang Bandung, bukan orang Sukabumi deh. Nah, terus kieu Kang. Di Bandung itu kan masih bergelut di bidang siaran lah gitu ya. Di TVRI juga. Ya itu di kemudian harinya. Ya. Gitu. Nah, lalu akhirnya karena memang teman-teman ini sudah jadi kebiasaan. Kalau kita ini, karena bidangnya sama nih ya. Kalau kita announcer atau penyiar, itu udah pasti akan menjadi master of ceremony atau MC. Ya. Nah, Kang Benny ini juga sama. Jadi ketika dunia radionya dijalankan, lalu MC-nya juga dijalankan. Gitu ya. Nah, yang saya ingin tanyakan Kiel, karena saya nggak tahu ya, mudah-mudahan saya salah nih. Apakah bobodoran heula atau karena acting heula? Karena gini, kan The Bodor itu personilnya ada beberapa yang sudah meninggal, oke? Tiba-tiba Kang Kusye itu bagaimana ceritanya ujung-ujung ada di The Bodor, Neo The Bodor ya? Neo The Bodor. Nah, itu kemacing cerita. Jadi waktu saya siaran di salah satu radio lah ya, di Jalan Jurang, ada bintang tamu yang sedang promo kaset ya. Ada Saiful Jamil, ada Ayu Ashari. Nah, muncul lagi ada Kang Kusye. Nah, para penyiar itu biasanya kalau sudah wawancara tuh males. Udahlah sama senior aja Kang Benny. Ya udah saya ngewawancara si Kang Kusye. Ya nyambung lah ya. Saya juga dulu waktu awalnya di situ. Awalnya di situ. Dulu juga waktu SMP saya pernah membuat grup bodor, grup lawak di SMP itu sama teman-teman. Namanya The Bides gitu kan. The Bides. Jadi ada Dodi, Benny, Imam, Dodi sama inisial ya. Inisial The Bides. The Bides. Kemudian juga pernah bikin grup calung gitu ya, Putra Samudra, karena guru saya Calung Samudra. Nah, jadi ada anleh juga, ada bakat juga sih untuk ngebodor, tapi tidak full banget saya sebagai lawak ya. Bukan sehebat Kang Ibing, Kang Kusye dan lain sebagainya. Lebih kepada alok kemudian. Lebih kepada dalangnya lah gitu ya, kepada tosernya gitu, bukan jokernya. Nah, akhirnya dari obrolan itu saya dapat memancing kelucuan-kelucuan beliau. Ya, tidak lama kemudian mendapat berita Kang Yan Asmi meninggal. Oh, jadi pada saat itu sudah bergabung, Kang Yan masih ada? Masih ada, belum, waktu itu belum bergabung. Baru si Kang Kusye ditarik oleh manajemen radio itu menjadi penyiar. Bikinlah grup kecil-kecilan namanya The Cosmo. Nah, tidak lama kemudian Kang Uyan yang sudah memang sakit-sakitan meninggal. Kekosongan itu lah. Di bulan yang sama Abah Usus juga meninggal. Jadi Yan Asmi dan Abah itu meninggal dalam satu bulan yang sama. Yan Asmi dulu kemudian Abah. Nah, kemudian Kang Ibing almarhum dan Kang Aum Kusman berwasiat ke si Kang Kusye, teruskan The Bodor lebar. Si Kang Samba salah satu personel The Bodor yang masih ada waktu itu tapi sudah mulai pasif. Ya Kusye tuluikeun we tajeng saha biasana. Ya paling jeung Benny. Tajeng Benny cenah urang ge cenah resep ti ka Benny mah. Dia pendengar juga. Itu tiba-tiba jeung Benny itu memang pernah tampil dulu. Ya di The Cosmo dulu sebelum. Oh itu, oke. Ya karena di Radio Cosmo lah saya buka ya. Radio Cosmo sekarang jadi Radio Cakra lah di Jalan Jurang, grup Ardan. Nah akhirnya dari situ sering tampil bareng. Tapi The Cosmo itu banyak kan waktu itu ada Kidalang Dadan Sunandar Sunaria, ada Jenong, terus ada siapa lagi lah saya lupa waktu itu. Nah akhirnya dikerucutkan setelah kedua personelnya meninggal, Yan Asmi dan Abah Usus meninggal, akhirnya dikukuhkanlah menjadi dua orang saja namanya Neo The Bodor. Neo The Bodor. Siapa yang menamai Neo The Bodor? Itu kebetulan waktu ngobrol-ngobrol itu ada Adi Truna, anak Kidalang Asep Truna. Biasanya Kang ngaranna Neo The Bodor. Ulah jadi ikut andil juga dia ya? Yang menamai itu Adi Truna. Jadi kata Adi Truna jangan New The Bodor, cenah asa ngewa geus Neo, pakai kata Neo. Lain cerdas meneh nanya. Ya kadang-kadang mungkin pada saat itu ya cerdas nih.
Dan jadilah Neo de Bodor. Ya. Saya analogikan jadi next of generation de Bodor lah gitu. Oke. Nah, Kang, apa namanya, Neo de Bodor ini juga akhirnya kan diterima oleh masyarakat, Betul. walaupun namanya ada de Bodornya kan, karena sudah melekat lah. De Bodors itu ada 3 manusia di situ ya. Sekarang justru dengan 2an begitu. 2an sekarang sudah jarang tampil bareng karena kesibukan masing-masing. Ya, karena Kang Kuse sekarang malah ada di TV swasta ya. Ya di Jakarta. Nah, tapi perjalanan itu, perjalanan berdua itu, chemistry-nya teh kumaha gitu. Karena kan orang basicnya dari bukan kayak Kang Kuse mah memang begitu dia Ya. mah. Nah, begitu jalan bareng, apa yang dirasakan? Ya karena saya sebagai penyiar radio dan MC lebih kepada memancing kelucuannya si Kang Kuse saja sebetulnya. Oke. Ya sedikit-sedikit juga kita bisa ngebodor akhirnya lah menjadi, gitu. ya. Akhirnya larut juga lah dengan suasana itu gitu. Ya kebetulan kalau Kang Kuse kan serba bisa, nyanyi bisa gitu. Kalau saya kan nggak terlalu bisa nyanyi nih, apalagi lagu-lagu Main Sunda. drum, main drum. Ya paling lebih kepada mancing-mancing saja. Ya. Gitu. Tapi enjoy lah, senang ya. Alhamdulillah. Dan masyarakat juga mau menerima dan bahkan juga ya lucu lah gitu ya. Ya. Main bersama Kang Kuse paling jauh kemana? Si Neo de Bodor ini. Paling Waktu itu. jauh di Kalimantan dulu. Pernah Kalimantan? Di Kalimantan Timur, di daerah Sangatta. Kebetulan ada peresmian rumah sakit milik Pertamina. Nah, kami diundang ke sana untuk ngebodor. Setelah malamnya tampil di Trans 7 di acaranya Sule Ya. di Pas Mantap. Nah, besoknya banyak tawaran keliling yang terjauh itu adalah di Kalimantan di daerah Sangatta. Gitu. Ya. Ya paling sering mah Jakarta lah gitu. Jakarta, Pangandaran gitu, atau di institusi seperti BAIS TNI gitu atau BPS gitu. Ya, artinya sudah mulai inilah orang pengen nanggap lah gitu kira-kira ya dengan Neo de Bodor teh. Nah, Kang, setelah Neo de Bodor, lalu saya lihat juga Kang Benny ini masuk dulu TV ya. Apa namanya? Si personil Neo de Bodor itu menjadi hostnya salah satu program TV Di Trans 7. bukan yang Sunda itu di mana? Oh, di TVRI. TVRI ya. TVRI jadi host lagu pop Sunda sama Nining Meida. Berapa lama tuh? Sebentar. Lumayan nggak? Sebentar cuman 10 tahun. Kang Gun, pareman ya kamera teh lah. Bisa merendah jadinya. Ya sebentar cuman 10 tahun. Hayang sakumaha tuh. Aduh, 10 tahun ya? 10 tahun. Ya? 10 tahun. 10 tahun. Ke mana? Enak mana? Enjoy mana? Ya Off air, on air? sebetulnya dalam dunia seni ini karena itu memang pas dengan karakter saya ya semuanya enjoy saja lah gitu ya. Mulai dari MC, pengatur pengisi suara, sandiwara radio. Ya orang mah tukang ngahibur lah. Ya, sampai menulis skenario juga karena itu bagian daripada kesukaan gitu. Nih teman-teman, saya pernah diajak Kang Benny ini ke sesepuhnya pengarang Pak Abdullah Harahap. Itu apa kaitannya waktu itu? Nah, itu lucu sebetulnya. Saya kan sangat mengidolakan beliau. Novel-novelnya sering saya baca sejak saya SD. Ya. Gitu. Abdullah Harahap itu terkenal dengan penulis Horor. Novel horor. Novel horor. Beliau mantan wartawan juga. Almarhum ya, udah meninggal. Nah, pada saat itu saya ikutan syuting di Jakarta karena suka ikut main sinetron juga dulu. Judul sinetronnya Topeng Upacara. Kalau di novelnya judulnya Wajah yang Dicuri. Saya ikut. Pemain utamanya Adipura waktu itu. Nah, ketemulah dengan si penulisnya. Namanya Abdullah Harahap, itu penulisnya Pak Abdullah Harahap. Saur sutradara Teta. Saya kaget, saya langsung cium tangannya tapi dia nggak mau. Apa-apa anak enggak, jangan begitu. Ya saya bilang saya ingin berguru, saya pengen belajar nulis. Ya udah, tinggal di mana? Di Bandung. Di mana Bandungnya? Buah Batu. Ya udah, main ke Gumuru, saya tinggal ke Gumuru. Deket ya. Akhirnya saya datang belajar nulis skenario. Ya tidak terasa ada sekitar 200 episode lebih lah ya sama beliau ini. Mulai dari TPI dulu mah TPI ya. MN saya TPI, kemudian kesininya SCTP sama Indosiar. Nah, durasinya ada yang 1 jam, ada yang 2 jam gitu. Nah, saya dari Pak Abdullah Harahap almarhum itulah
ilmu salah satunya adalah menulis naskah. Menulis naskah skenario. Jadi huruf besar, huruf kecil pun diperhatikan. Padahal kan kalau skenario mah tidak dipublish ya. Ya. Ya, tapi beliau itu sangat berhati-hati menulis. Jangan membuat kata-kata yang mubazir. Karena beliau mantan wartawan, jadi pengulangan segala macam. Nggak boleh. Jadi harus enak dibaca. Sampai-sampai menurut pengakuan salah satu aktor di situ namanya Adipura ya. Adipura itu kalau tulisan skenario itu yang dia suka itu suka dibawa ke rumah. Nah, termasuk ya tulisan skenario Sesaat sama Pak Abdul Arahab dibawa ke rumah, gitu, dijadikan perpustakaan dia sendiri lah. Ya. Aduh, eta laun lalakon nantinya saya mah kieu Kang Beri reueus teh karena dunianya tidak berbeda, tetapi partnya itu yang berbeda dan dinikmati. Sampai ke nulis naskah segala. Nah, dari situ lalu saya lihat-lihat kadang-kadang sok aya dinu layar kaca. Dipiluan acting-actingan. Kumaha deh. Coba ceritain ujung-ujung 3 brus DW kadinya. Yes, di skenario sinetron atau longser? Ada sinetron juga kan kalau saya pernah lihat tuh. Sinetron saya mulai tahun berapa saya lupa ya. Tapi pertama kali saya terjun di sinetron jadi pemeran ekstras lah, biasa. Sama siapa lupa lah. Egy Fadli. Saya sama Jenel Abidin Doma di Indosiar, nama sinetronnya judulnya Istana Pasir. Kemudian naik lagi ikutan lagi sama Baron Hermanto, namanya Misteri Cinta Segi Lima. Kalau novelnya, karena itu diangkat dari novel, judulnya Misteri Gantungan Kunci. Misteri gantungan kunci itu Baron Hermanto, Budi Mualam, kemudian Om Budi Swarskun, kemudian Weni Rosalin, banyak lah ya waktu itu. Nah, saya jadi wartawan waktu itu. Jadi temannya Baron Hermanto jadi polisi, saya jadi wartawan waktu itu. Nah, dari situ kemudian di Bandung ada production house kan, ESA. Nah, ikut di situ sama Pak Abdi Wiono, almarhum sutradara, dia kenamaan. Ya. Ikutlah sama beliau, banyak yang saya bintangi. Kemudian di MKTV juga, di miliknya Agim, juga jadi orang Batak waktu itu. Jadi supir angkut, jadi lereng mergayu. Gitu. Ya banyaklah diantaranya. Dan sempat juga sih skenario saya mau diangkat oleh Star Vision sama Chan Parwes. Ada 2 naskah yang sudah di ACC tapi gagal diproduksi. Ya itu kolaborasi juga dengan Pak Abdul Arahab. Gitu. Tidinya teh penyiar, MC, ngabodor, film. Bahkan film ini baru-baru ini juga masih ringan ya. Sama Kang Rafijen, sama Abah Rafijen. Jadi Abah Rafijen ini kan guru silat, guru Menfo. Kebetulan saya suka belajar kekesangan sama beliau. Akhirnya suka main film juga, tapi lebih kepada action ya, silat. Nah, terus kia di film-film kamari-kamari yang saya lihat ya, itu kebanyakan teh si peranna teh ya penjahat. Mau jadi penjahat, jadi guru silat dan silat tuh sebenarnya memang punya kita, maksudnya ilmunya enggak ada atau memang itu peran aja lah jadi guru gituan. Ya itulah tadi saya sering karena tetanggaan saya belajar silat ke Abah Rafijen, walaupun tidak terlalu total karena waktu ya. Nah akhirnya diajak juga main karena pernah main satu sinetron juga sama Abah Rafijen. Akhirnya bikin sendiri, ya selebihnya mah trik kamera lah ya, trik kamera, dan memang para pemainnya murid-murid Abah semua, murid-murid Abah semua. Gitu. Aduh lampar pisannya segala dicoba. Janten naonnya tukang es kelapa muda kita saja. Kami ini dari sekian banyak perjalanan hidup ya nya. Kami ini sekarang alhamdulillah sudah punya keluarga, anaknya waduh cantik banget. Terus juga perjalanan ini kan harus kita lalui dan kita hadapi. Dengan seperti ini sekarang, kan zaman berubahnya tadi. Pada saat di Kalimantan aya mun HP mah can aya nya. Terus sekarang telepon ge masih kena digoel teh. Halo operator, hubungan kesekian. Malah
macakeun mana tadi teh? Pilihan pendengar. Pilihan pendengar pakai kertas kan? Pakai kertas kene, terus musiknya pakai piringan hitam. Aduh, nah dengan sekarang ini, Cing, kami ini bisa mengilustrasikan atau apa ya, memadukan antara kan seni yang benar-benar otodidak itu bahkan katanya lebih lihai ketimbang yang instan. Taina kan banyak yang instan ya, kumaha Cing? Ya, apanya? Ya dari entah itu peran, pokoknya seni dan budaya lah. Ya kalau otodidak seperti saya itu cenderung lebih keras ya, bekerja untuk membangun karakter, belajar, ya, meneliti, kemudian melakukan sendiri. Seperti menulis skenario saja. Sebelum ketemu dengan Pak Abdullah Harahap, saya sudah menulis skenario dan sudah diproduksi gitu. Entah sama TVRI atau yang lainnya. Tapi ketemu dengan Pak Abdullah Harahap, diparipurnakan lah itu semuanya. Ya. Tapi awalnya lagi-lagi melalui otodidak. Siaran di radio pun begitu. Karena saya lulus SMA langsung berangkat ke Kalimantan. Saya belajar sendiri dengan berbagai konsekuensinya. Ya, sempat ditulis di surat kaleng dari pendengar mencaci maki saya bahwa saya suaranya jelek, pembawaan siarannya saya jelek. Tapi dari situ saya tidak sakit hati, tapi saya jadikan sebagai cambuk untuk terus belajar jadi penyiar. Yang tadinya membuli, akhirnya dia menjadi fanatisme saya. Tapi untung tidak pacaran. Ulah tuh, dia nu ngalangkung ngamuk ya. Gitu. Nah, di film juga sama. Saya tidak masuk ke salah satu pendidikan acting, tidak. Saya lebih banyak meneliti dari TV. Oh, kieu acting marah gini. Terus memang dulu waktu ayah saya masih ada, setiap 17 Agustus kebetulan bapak saya itu seorang tentara. Jadi setiap 17 Agustus tanggal 5 Oktober itu suka ada pergelaran. Ya, tampil berarti ya. Tampil. Nah, ayah saya itu jago actingnya. Suaranya juga besar ya, seperti saya, powernya juga lebih kencang. Kalau baca puisi itu wah meringkak bulu punuk cekurang. Nah, ayah saya juga suka siaran ketika sudah pensiun ya di Sukabumi, namanya Radio Suferi. Suferi itu siaran umum veteran Republik Indonesia. Oh ya. Jadi saya suka ngelihat bapak saya sedang siaran gitu ya. Oh, begitu asiknya gitu bapak saya membawakan sebuah acara. Dulu kan ada siaran angkatan bersenjata. Oh, iya jeng. Waduh, saya tuh udah nonton. Terpancing lah saya pengen jadi penyiar radio karena saya sering melihat bapak saya siaran radio. Saya ingin menjadi seorang aktor karena saya sering melihat bapak saya main drama gitu ya di panggung. Wah, begitu luar biasanya. Bapak saya juga MC gitu. Bapak saya juga penyanyi selain tentara. Berarti Kang Benny kalau gitu ini adalah apa ya? Ya di ente kayak ada darah berarti ya. Ada cikal bakal gitu ya, Bapak. Maka inilah teman-teman, Kang Benny jadi seperti sekarang ini itu ternyata rahasianya. Dia terinfluencer dari sang ayah. Satu penyiar, ya turun jadi penyiar ya. Turun. Yang kedua acting, karena ayahnya juga tukang acting, jadi walaupun di panggung lah gitu ya. Lalu apalagi tadi? Suara yang bagus, suara. Turun gitu ya. Itu mudah darahnya udah. Kalau kakak-kakak saya malah penyanyi. Kakak saya penyanyi, suaranya kayak Kang Acil gitu, suaranya gede-gede gitu. Oh, berarti dari sekian banyak saudara-saudara ada juga yang berkesenian berarti ya? Hampir semuanya juga berkesenian. Oh, jadi keluarga seniman gitu. Jadi tapi tidak ada yang jadi tentara, anehnya. Cucunya pun belum ada yang jadi tentara, nggak tahu lah cicit ya. Nggak ada yang jadi tentara. Tapi kalau keurusan seni itu hampir semuanya jadi penyanyi. Hanya saya saja yang tidak tertarik dengan suara, karena saya nggak bisa nyanyi. Aduh, tuh teman-teman kalau ngobrol jeung nukieu teh betah. Oh, muni nukieu. Ya nukieu lah karena jarang dan antik ya. Kang Benny sehat terus. Amin. Nuhun sudah ngobrol di Bensuar Ngobrol ya. Dan dengan pakaian seperti ini bukan berarti nggak jago teh ya. Sanes. Bukan, karena iya jang obat enco. Si Pangsi dan ini adalah menandakan bahwa memang Kang Benny ini adalah orang Sunda asli. Saya sangat bersyukur. Satu, saya menjadi manusia. Kedua, saya menjadi orang Sunda. Yang ketiga, menjadi orang Indonesia. Yang keempat, yang paling saya sangat bersyukur, saya menjadi umatnya Rasulullah. Itu sih sebetulnya. Alhamdulillah Kang Benny sehat terus. Terima kasih sudah ngobrol banyak di sini.
Ya? Luar biasa. Aduh, salam Kang keluarga. Sukses untuk Ben Suar Channel. Amin. Sami-sami. Karena Kang teh punya channel juga. Ya, Rajingan ya. Apa channelnya? ya, saya kebetulan punya channel namanya Beni Syafaat Stories. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ya, supaya kita tambah semangat. Kang Beni juga bikin konten semangat. Betul. Sekali deh Kang Beni, hatur nuhun. Sami-sami. Sudah ngobrol kita panjang lebar. Aduh, beneran reus ya, Mah, ya. Sehat ya. Amin. Sekali lagi salam sama keluarga, semua sehat. Teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton dan nantikan di Ben Suar Ngobrol bintang tamu yang lainnya. Hatur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.